warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan kita akan keagungan dan kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai penguasa, pencipta alam semesta. Dan tentunya juga kita memuji kepada Allah sebagai rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut memudahkan segala aktivitas kita dalam kehidupan dunia ini. Dan tentunya suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wajiblah kita sebagai hambanya untuk mensyukurinya. Dan tidak ada bentuk rasa syukur yang paling besar dari seorang hamba kecuali bagaimana dia gunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah, di atas ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya kita di tempat ini untuk menghadiri salat Jum'ah dengan mendengarkan khutbah sebagai rangkaian daripada ibadah Jumat itu, maka ini menunjukkan kita peduli dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang betul-betul mengimani panggilan Allah Subhanahu wa taala, lebih mengutamakan keuntungan akhirat, mengutamakan keridhaan Allah daripada kesenangan duniawi, yang mana kesenangan dunia itu banyak-banyak melalaikan saudara-saudara kita, sehingga masih banyak saja di jalan-jalan kita dapati mereka tidak ada bergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak lupa pula untuk kita senantiasa memperbanyak salawat dan taslim kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Yang mana beliau berpesan dalam hadisnya, "Aksiru alayya minas salah fa inna salatakum tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Faman kana aktsarukum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Hendaknya setiap kalian, wahai umat Muhammad, untuk memperbanyak salawat kalian kepadaku, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya salawat-salawat kalian itu dihadapkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Maka barang siapa di antara kalian yang paling banyak salawatnya kepadaku, maka dialah yang paling dekat kedudukannya di sisiku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama wasiat yang hendaknya kita utamakan untuk kita sampaikan pada khutbah ini adalah wasiat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hendaknya kita dalam kehidupan dunia ini berusaha untuk memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya takwa itulah yang melindungi kita, yang membentengi kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai azab, berbagai musibah, apakah itu di dunia maupun di akhirat nanti. Dan takwa itulah usaha kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kami ingin menyampaikan tentang ayat dalam surah Ali Imran yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari jenis mereka sendiri, yaitu jenis manusia, ataukah dari kalangan mereka yang mengenal bagaimana seluk-beluk kehidupannya, pujian-pujian manusia kepadanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul ini telah membacakan kepada mereka ayat-ayat yang mengundang mereka untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini bahwasanya Allah itu ada. Allah lah yang pantas untuk disembah, diibadahi. Wa yuzakkihim, yang mana Nabi ini juga dialah yang berusaha untuk memberikan tazkiyah, untuk mensucikan hati-hati kalian dari noda kesyirikan dan noda kemaksiatan kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian, itu kepada manusia, Alkitab, itu kitab Allah Subhanahu wa taala, berisikan syariat-syariat tentang bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah, berisikan syariat tentang muamalah kita sesama makhluk, sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmah, dan juga mengajarkan hikmah, yaitu sunnah Nabi kita, bagaimana akhlak beliau, adab beliau dan sifat-sifat beliau sebagai qudwah, sebagai teladan bagi kita orang-orang yang beriman. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang mana sebelumnya mereka itu, yaitu manusia, sebelum diutusnya Nabi yang mulia ini, benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah
rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul, itulah karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Dan para ulama mengatakan ini dalil bahwasanya sepantasnya kita bergembira kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika beliau diutus jadi Rasul, bukan ketika beliau dilahirkan di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan diutusnya beliau sebagai Rasul sebagai nikmat yang terbesar. Tidak dinyatakan dalam ayat tersebut ketika beliau dilahirkan di muka bumi ini. Karena ketika beliau dilahirkan di muka bumi ini, beliau belum menjadi apa-apa. Tapi ketika Allah mempersiapkan beliau untuk menjadi seorang Rasul, dan ketika beliau diangkat menjadi Rasul, maka itulah suatu nikmat yang sangat besar bagi mereka orang-orang yang beriman. Dan disebutkan hanya orang-orang beriman yang bisa merasakan karunia dan nikmat yang besar ini, karena mereka lah orang-orang yang benar-benar mengambil manfaat dari ajaran-ajaran Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersalawat. Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Maka kalian wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kalian kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita mengatakan bahwasanya tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, yang mana ternyata perintah itu juga dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, melainkan perintah untuk bersalawat. Tidak ada bentuk perintah yang mana perintah itu Allah juga kerjakan selain daripada perintah untuk kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Allah kabarkan Allah juga bersalawat kepada Nabi-Nya. Maka ini menunjukkan pentingnya perkara salawat ini. Perkara kita menjaga salawat kita dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Adapun makna salawat, mana salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, maka sebagaimana perkataan Abu Aliyah, seorang ulama tabi'in, murid daripada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dia mengatakan salawatnya Allah adalah sana'uhu 'indal malaikah, itu pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat-malaikat, kepada Nabi kita Muhammad SAW 'indal malaikah, di sisi para malaikat-malaikatnya. Dan salawatnya para malaikat kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah doa keberkahan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Adapun salawat kita, ketika kita panjatkan kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah memuji beliau, memberikan keselamatan kepada diri beliau, keselamatan dari penyebutan yang kurang baik, yang jelek kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, keselamatan pada zikir beliau, agar senantiasa dizikir, diingat, disebut-sebut nama beliau dengan kebaikan demi kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimanakah salawat yang hendaknya kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana dalam satu hadis para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah minta diajarkan bagaimana bersalawat kepada beliau. Maka para sahabat mengatakan, "Amma assalamu alayka faqad arafnahu." Adapun mengucapkan salam kepadamu wahai Nabi, kami telah mengetahui tentang bagaimana caranya. Fa kaifa shalah?
Maka bagaimanakah dengan bersalawat kepadamu wahai Nabi? Maka kemudian beliau mengajarkan bagaimana salawat yang terbaik yang hendaknya diucapkan oleh para umatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang mana kita kenal salawat ini dengan salawat Ibrahimiyah, dikarenakan adanya penyebutan Nabi kita Ibrahim alaihissalam dalam salawat tersebut. Maka inilah dia salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya, sehingga kemudian kita pakai salawat ini dalam salat-salat 5 waktu kita, bahkan seluruh salat-salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengentari tentang hadis ini bahwasanya ustudillah bi ta'limin Nabi SAW ala ashabihi kaifiyat as-salat bi annaha afdhalus salawat li'annahu la yakhtaru li nafsihi illa al-afdal wal ashraf. Jadikan dalil hadis tentang pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya bagaimana bersalawat, bahwasanya itulah dia salawat yang terbaik, dikarenakan beliau tidaklah memilih salawat yang akan diucapkan oleh umatnya kepada dirinya, kecuali pastilah salawat itu salawat yang paling afdal dan paling ashraf. Maka tidak ada bentuk salawat yang paling utama untuk kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW kecuali salawat yang beliau sendiri ajarkan kepada para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian diingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya beliau mengatakan idza shalla ahadukum 'ala nabi falyajma' baina salati wassalam. Apabila kalian hendak bersalawat kepada Nabi kalian, maka hendaknya dia gabungkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fala yakhtasir bi ahadihima, fala yaqul sallallahu alaihi faqat. Maka hendaknya janganlah dia meringkas hanya salawat saja yang dia ucapkan. Dia mengatakan sallallahu alaihi saja. Atau jangan dia kemudian mengatakan assalamu ala nabi saja. Tapi hendaknya dia menggabungkan sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 10 kali lipat dari ucapan salawatnya. Demikian pula Nabi mengatakan aulan nasibi aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling mulia, orang yang paling utama di sisiku di hari kiamat nanti adalah mereka lah orang-orang yang memperbanyak salawatnya kepadaku. Demikian pula sebagaimana hadis yang telah kami sampaikan di awal khutbah ini, Nabi mengatakan aksiru alayya minas salah fa inna salatakum turadu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Hendaknya kalian memperbanyak salawat kalian, karena salawat kalian itu akan dihadapkan kepadaku di hari Jumat, setiap hari Jumat. Faman kana aktsarukum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Maka siapa saja yang paling banyak salawatnya kepadaku, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai ketika disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak berselawat. Karena Nabi mengatakan al-bakhilu man dzukirtu 'indahu lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang kikir itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku dia tidak mau berselawat kepadaku. Dan juga sebagaimana hadis yang mana ketika Nabi kita Muhammad SAW naik ke dalam mimbar, naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Maka ditanyakan tentang amin yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW oleh para sahabatnya. Maka beliau mengatakan, saya mengaminkan doanya Malaikat Jibril. Maka di antara salah satu doa Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Ragiba anfu rajulin zukirta indahu walam yusalli alaik.
Celaka orang yang ketika disebut namamu, wahai Muhammad, kemudian dia tidak mau bersalawat kepadamu. Maka celaka orang ini. Ucapkan amin. Maka kemudian Nabi kita Muhammad mengatakan amin. Maka ini tentunya sebagai bentuk peringatan bagi kita agar kita jangan menyepelekan perkara salawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Agar kita memperbanyak salawat kita sebagaimana banyaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa mengamalkan apa yang jadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kami ingatkan agar kita berhati-hati dari bentuk penyimpangan dalam perkara akidah kita. Dan dalam hal ini kita berhati-hati dalam penyimpangan akidah dalam perkara salawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita memuji kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan menyifatkan dia dengan sifat yang melebihi kedudukan beliau yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Karena beliau berpesan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Qulu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan dalam memberikan pujian kepada aku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasara memberikan pujian kepada anak Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan ucapkanlah Abdullah wa rasuluh. Cukup kalian ketika memuji kepada aku ucapkan Abdullah, hanya hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian dari bentuk salawat-salawat ia didendangkan dengan irama yang merdu, maka terdapat padanya banyak dari penyimpangan akidah yang mendudukan beliau melebihi kedudukan beliau sampai mendudukan beliau sebagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salawat yang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad hatta la yabqa minas salati syai' wa sallim ala Muhammad hatta la yabqa minas salam. Dan seterusnya daripada salawat yang disampaikan dalam salawat tersebut, yang mana di situ dia membatasi salawatnya Allah Subhanahu wa taala, membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal dalam akidah kita sebagai seorang muslim tidak boleh kita mengimani, meyakini terbatasnya perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbih lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ta bimithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahwasanya seandainya saja lautan itu sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, la nafidal bahr, maka tentunya akan habis semua isi lautan tersebut qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habisnya kalimat-kalimat Allah. Karena kalimat-kalimat Allah itu tidak terbatas, tidak ada yang mengetahui batasan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seluruh sifat-sifat rahmah, sifat salam, semuanya tentunya hanya Allah yang tahu batasannya. Tidak bisa kita membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula salawat yang menyatakan Allahumma shalli ala Muhammad
alladzi khalaqtahu min nurihi, alladzi khalaqta kulla syai'in min nurihi. Wahai ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad yang mana engkau telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dari cahayanya. Padahal kita tahu segala sesuatu itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing dengan material yang berbeda-beda. Bagaimana kita manusia diciptakan dari tanah, demikian pula makhluk jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya, dan semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Maka tentunya hal ini menyelisih daripada akidah yang benar, akidah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita berhati-hati dari bentuk gulu, berlebihan dalam mencintai Nabi kita Muhammad SAW, dalam memberikan pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.